Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5281. Harvey York tidak memiliki sesuatu yang mewah di pisau ini. Sederhana, langsung, dan bersih. Semua orang bisa melihat bahwa dia akan menyayat Neiderkach di antara kedua alisnya. Banyak ahli seni bela diri di negara pulau bahkan berpikir dengan pandangan jijik bahwa Harvey York terdengar seperti dia. Benar-benar hebat. Tetapi ketika dia menggerakkan tangannya, dia tidak terlihat sangat kuat sama sekali. Hanya Neiderkach yang menghadap Harvey York secara langsung, yang bisa melihat jalannya. Pisau Harvey York sangat sederhana, dengan hanya satu kata cepat di dalamnya. Ini benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Saat pisau ini dioperasi, saya takut alis saya akan terbelah. Kan? Membayangkan apa yang mungkin terjadi. Neiderkach menggigil dengan cerdas. Dan kemudian dia dengan paksa mengumpulkan keberaniannya dan mengayunkan pisau panjang di tangannya untuk memblokir pukulan Harvey York. Cong! Dengan suara renyah, pedang panjang buatan Seiko dari negara pulau di tangan Neiderkach langsung patah menjadi dua bagian. Jelas, meskipun pisau Harvey York sederhana, itu benar-benar di luar imajinasi Neiderkach. Tertawa detik berikutnya. Pisau tang di tangan Harvey York berhenti. Hanya berjarak 1 mm dari alis Neiderkach. Hanya saja Harvey York tidak menyelesaikan pisaunya. Tetapi berkata dengan ringan. Kamu bahkan tidak pantas mengambil pisau dariku. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengembalikan pisau tang ke sarungnya. Tubuh Neiderkach menegang. Kelopak matanya berkedut hebat pada saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York bahkan tidak akan menyelesaikan pisau ini. Ini berarti tembakannya tidak ada artinya. Karena tidak ada yang bisa melihat pisau Kuan Yehao. Pada saat yang sama, garis samar darah menyebar dari tengah alis Neiderkach. Harvey York tidak membunuh Neiderkach. Tetapi jantung seni bela dirinya terus hancur saat ini. Lagi pula, setelah minum obat dan menjadi jauh lebih kuat, dia masih bukan lawan Harvey York. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Neiderkach, yang selalu berkonsultasi dengan para ahli hebat. Jantung seni bela diri runtuh, dan dia tidak bisa memasuki ranah dewa perang dalam hidupnya. Yang paling penting adalah mulai sekarang. Akan ada sosok yang tidak dapat diatasi di hati Neiderkach. Saya takut dia akan melamun ketika dia melihat orang negara H di masa depan. Tampar. Neiderkach berlutut di tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya saat ini. Hilang. Benarkah Neiderkach telah dikalahkan? Terlebih lagi, dia benar-benar melepaskan kebanggaan seorang prajurit pulau dan berlutut di depan Harvey York. Semua orang memandang Harvey York dengan tidak percaya. Betapa hebatnya orang ini. Sudah berapa lama? Kurang dari 5 menit. Alex Brown dikalahkan. Ruan dikalahkan. Dan sekarang bahkan Neiderkach dikalahkan. Mungkinkah Dewa Perang Negara H benar-benar tak terkalahkan? Jika ini masalahnya, bagaimana negara pulau bisa terus terlibat dalam angin dan hujan di musim panas di masa depan? Seorang kepala instruktur telah menjadi mimpi buruk negara kepulauan. Sekarang jika ada satu lagi perwakilan York, akankah ada cara bagi penduduk pulau untuk bertahan hidup? Tidak hanya orang-orang dari negara pulau, tetapi pada saat ini, orang-orang di aula panjang umur juga menggigil dengan cerdas. Mereka selalu membual bahwa mereka memiliki aula panjang umur sebagai dukungan mereka. Dan mereka dapat memamerkan kekuatan mereka kemanapun mereka pergi. Tetapi sekarang untuk pertama kalinya,
Mereka melihat ancaman yang tak terkatakan. Mereka memiliki firasat, yaitu aula panjang umur, yang dapat menyebabkan badai yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Setelah tiba di negara H, itu benar-benar naga yang melingkar, dan harimau yang tergeletak di tanah. Jika Anda tidak mengambil nama keluarga York, bukan hanya penduduk pulau tidak dapat melakukan hal-hal di negara H di masa depan, tetapi bahkan Hall of Longevity akan dipermalukan. Bab 5282. Hei, Desa HN samar keluar. Saat berikutnya, seorang wanita dengan kostum tradisional Tianzu tiba-tiba keluar dari kerumunan. Ada kerudung yang tergantung di wajahnya. Kulit putihnya sedikit terbuka. Pinggangnya tidak terhalang. Dan pusarnya bertatahkan batu opal, yang tampak mempesona dan mempesona. Dan ketika dia berjalan keluar, ada bau manis di tubuhnya. Seperti angin Mediterania, yang menyegarkan. Selain itu, ada parang bertatahkan permata di tangan kanannya, yang menambah rasa manis pada rasa manisnya. Sederhananya, ini pasti mawar dengan duri. Harvey York memandang wanita Tianzu yang berani keluar saat ini, dan berkata dengan ringan, "Siapa kamu?" Wanita itu tersenyum manis. Matanya tampaknya mampu menangkap jiwa. Dan berkata, "Keluarga budak Tianzu Van Linda. Saya datang ke sini untuk menanyakan metode perwakilan York." Tentu saja. Jika perwakilan York bisa menangkapmu tanpa tangannya dan membiarkan keluarga budak menangkapmu hidup-hidup, keluarga budak bisa mengabulkan permintaanmu. Kata-kata Van Linda agak bermakna. Dan mereka terus mengedipkan mata pada Harvey York. Sederhananya, ini adalah goblin. Jika pria biasa kurang konsentrasi, dia akan dengan mudah berlutut di bawah rok buah delimanya. Tetapi setelah Harvey York meliriknya, dia masih berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan membiarkanmu bunuh diri. Bisakah kamu setuju?" Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Van Linda membeku. Seolah-olah dia telah ditampar secara langsung. Pada saat ini, dia memelototi Harvey York dengan kejam. Matanya penuh kebencian. Karena dia benar-benar tidak tahu apakah Harvey York adalah kepala Tianmen atau tidak tahu bagaimana mengasihani Jade sama sekali. "Oke. Jika kamu ingin bergerak, bergeraklah. Jangan banyak bicara." Harvey York cemberut. "Kamu Tianzu Asan juga lucu. Kamu tidak bisa menyelesaikan semua masalah di negaramu sendiri. Sebenarnya seorang sarjana berlari keluar untuk memimpin keadilan. Apakah kamu pikir kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Bela Diri Dunia?" Wajah Van Linda tenggelam. Dan dia berkata, "Jika nama keluargamu adalah York, bersikaplah sopan." Sopan. Harvey York tersenyum bercanda. "Begitu banyak dari kalian membuat masalah di pemakaman Kakasidu. Tidak hanya menunda waktunya, tetapi juga ingin mencoreng namanya di belakangnya. Kamu sangat kasar. Apakah kamu ingin aku sedikit lebih sopan padamu? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan pada orang lain. Bukankah kamu Tianzu?" Memahaminya, Van Linda menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan, "Anda memiliki peradaban 5.000 tahun di negara H. Apakah seperti ini tampilan peradaban Anda?" Harvey York berkata dengan ringan, "Yang disebut peradaban adalah orang bijak dalam dan raja luar. Kamu ingin menamparkan wajahku. Ada apa? Aku harus menempelkan wajahku di depanmu dan memukulmu. Apakah itu beradab? Saya pikir itu adalah peradaban sejati jika saya menamparkan Anda dengan backhand saya." Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan ringan, "Van Linda, jangan lupa, ketika saya berada di
Galicia. Saya menghancurkan grup Tianzhu Tianjiao Anda dengan negara musuh. Sekarang kamu benar-benar ingin melawanku. Siapa yang memberimu keberanian? Brahma. Wajah Van Linda menjadi gelap. Sejak pertempuran di Galicia, 3 kata yang mewakili York telah menjadi penyakit jantung Tianzhu Martial Dao. Melihat Harvey York saat ini, Van Linda bertekad untuk mengambil tindakan. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak mungkin. Terlalu banyak tekanan. Bab 5283. Melihat Van Linda yang tidak berani mengambil tindakan saat ini, Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya, tetapi memandang Fernanda Luksic dengan ringan dan berkata, Fernanda Luksic, dalam permainan hari ini, tidak peduli siapa berada di belakang layar, orang yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan adalah benar-benar Anda. Sekarang biarkan Tianzhu yang mendengar nama saya dan anak menangis di malam hari melawan saya. Apa perbedaan antara itu dan membiarkan mereka mati? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melakukannya sendiri denganku. Alasan mengapa kamu masih bergeming dan ingin Van Linda dan yang lainnya mengambil tindakan hanya karena kamu ingin menggunakan tanganku untuk melenyapkan orang-orang ini. Karena kamu, Fernanda Luksic, juga dari Aula Panjang Umur. Di Aula Panjang Umur, kalian semua berada dalam hubungan yang kompetitif. Selama kita bisa menghapus semua arogansi generasi muda di Aula Panjang Umur di Timur Jauh, kamu akan bisa menjadi generasi muda yang berkuasa di Timur Jauh Aula Panjang Umur, kan? Aku bahkan curiga kamu melakukan ini dengan maksud otorisasi dari keluarga kerajaan negara pulau. Mungkinkah penduduk pulaumu begitu sombong sehingga mereka ingin menguasai Aula Panjang Umur? Jika ini masalahnya, maka Aula Panjang Umur pasti akan terlalu sedih menjadi pion orang pulau Anda dan tidak tanpa sadar. Hanya ini, atau organisasi misterius yang telah ada sejak zaman kuno. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan sinis. Negara pulau dan Aula Panjang Umur datang untuk membuat masalah pada saat kritis ini. Dia tidak keberatan membunuh orang sama sekali dan membiarkan orang-orang dari negara-negara kepulauan ini dan Aula Panjang Umur menggigit anjing. Meskipun keren untuk menekannya secara langsung, bagaimana bisa nyaman dan bebas menonton anjing menggigit anjing? Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang dari negara kepulauan dan Aula Umur Panjang yang bersatu menjadi satu, semua memiliki ekspresi yang kental. Pada saat berikutnya, orang-orang ini hampir tidak bisa menahan diri untuk saling menjauh. Dengan jelas membedakan mereka, Van Linda, yang awalnya sedikit pengecut, menoleh untuk melihat Fernanda Luksic tanpa sadar pada saat ini. Jelas, Fernanda Luksic memang memiliki banyak identitas. Tidak hanya orang-orang dari keluarga Watercatch di negara pulau, tetapi juga orang-orang dari Divisi Peradaban Aliansi Dunia, dan bahkan orang-orang dari Aula Panjang Umur. Nah, dalam kesempatan seperti hari ini, Fernanda Luksic belum bergerak. Apa maksudnya? Ini seharusnya menjadi niat untuk menggunakan tangan Harvey York untuk membunuh generasi muda lainnya di Hall of Longevity, kan? Wajah Van Linda berat, dan para elit lainnya di Aula Panjang Umur juga memiliki ekspresi suram. Semua orang beruntung bahwa mereka tidak bergerak. Jika tidak, mereka akan menjadi pion Fernanda Luksic, seorang bajingan. Fernanda Luksic sedikit mengernyit saat ini, menatap Harvey York dengan tatapan dingin di matanya. Dia selalu tahu bahwa Harvey York sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa selain keterampilannya yang mengerikan, kata-kata Harvey York seperti pisau. Dengan kalimat sederhana, dia langsung terpanggang di atas api. Ini jauh lebih menakutkan daripada pembunuhan. Memikirkan hal ini,
Fernanda Luksik tahu bahwa apa yang dia katakan saat ini semuanya omong kosong. Hanya dengan tindakan Anda dapat membuktikan diri. Pada saat ini, tubuh Fernanda Luksik bergerak dan melompat lurus ke depan. Dan menembakkan telapak tangan ke wajah Harvey York. Cepat, sangat cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Fernanda Luksik, yang selalu rendah hati, sebenarnya sangat menakutkan. Banyak penduduk pulau menghela nafas dalam hati mereka bahwa cairan obat yang disuntikkan Fernanda Luksik untuk mengekstrak esensi dari 300 ahli seni bela diri benar-benar ajaib. Saat ini, kekuatan tempur Fernanda Luksik sudah jauh di atas Snyder Catch yang baru saja menembak. Ada ekspresi yang agak tertarik di mata Harvey York. Dia tidak mundur, tetapi maju selangkah dan menembaknya dengan telapak tangan yang sama. Bab 5284. Tamparan. Dengan suara renyah, kedua telapak tangan saling bersentuhan. Dan dalam sekejap, gelombang mengerikan menyebar dalam sekejap. Berpusat di tempat mereka berdua. Retakan seperti jaring laba-laba terus menyebar di tanah. Segera setelah itu, sosok Harvey York sedikit bergoyang. Dan tidak ada suara. Sebaliknya, sosok Fernanda Luksik berguling beberapa kali di udara. Lalu jatuh ke tanah sebelum melepaskan kekuatannya. Tetapi setelah dia melepaskan kekuatannya, dia berdiri dengan semangat yang baik. Tanpa cedera sedikit pun. Melihat pemandangan ini, orang-orang Nusantara saling memandang dengan cemas, lalu bersorak. Di mata mereka, Fernanda Luksik, yang mengandalkan obat-obatan, mampu menghadapi generasi dewa perang secara langsung tanpa kerusakan apapun. Ini menunjukkan bahwa beberapa jenis percobaan oleh penduduk pulau mereka berhasil. Selama obat ini dapat digunakan dalam skala besar, negara kepulauan pasti dapat membangun pasukan seni bela diri yang tak terkalahkan. Bangun lingkungan kemakmuran bersama Timur Jauh. Menguasai dunia, bukan lagi mimpi. Harvey York, kamu bisa menggunakannya lagi. Telapak tanganku barusan. Tetapi telapak tangan neraka yang diturunkan oleh Grandmaster generasi Abi Tuoliu tidak kosong. Siapapun yang memakan telapak tanganku akan mati dengan tubuh yang hancur. Alasan mengapa kamu tidak memiliki kelainan sekarang adalah karena kamu sementara ditekan oleh kultivasimu yang kuat. Tapi berapa lama kamu bisa menekanmu dengan kultivasimu? Saat kamu menghadapiku, akhirmu akan hancur. Fernanda Luksik berkata ringan. Mendengar ini, orang-orang dari negara pulau dan aula panjang umur semua bersorak. York yang bermarga telah direkrut. Apakah ini berarti dia sudah mati? Kemudian orang-orang ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Harvey York merasakannya sedikit. Dan menemukan bahwa memang ada aura jahat di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa napas ini sedikit lemah. Dan tidak dekat dengan organ internalnya. Tetapi telah langsung ditekan dan dihilangkan. Engah, Harvey York dengan santai meludahkan kemacetan yang terbentuk dengan menekan aura jahat. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Melihat Harvey York meludahkan darah, Fernanda Luksik memiliki senyum manis di wajahnya. York, muntah darah hanyalah langkah pertama. Dan kamu akan segera memuntahkan paru-parumu. Kamu bahkan tidak bisa berlutut sekarang. Kalau tidak, jika kamu berlutut sebentar, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu akan mati karena patah hati. Untuk mati seperti ini sangat menyedihkan. Harvey York memutar matanya. Fernanda Luksik, bisakah kamu berhenti melamun di sini? Masih sangat menyedihkan. Masih sekarat karena patah hati. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri pada seni bela diri yang tidak profesional dari penduduk pulaumu? Terlalu percaya diri. Fernanda Luksik mencibir. Kamu bahkan tidak tahu kehebatan seni bela diri negara pulau kita. Seni bela diri negara pulau itu jauh dan luas.
6 sekolah utama sangat mulia. Setiap sekolah di negara pulau. Kita memiliki generasi dewa perang. Bisakah kamu bayangkan betapa kuatnya mereka? Berbicara soal ini, wajah Fernanda Luksik penuh dengan semangat. Harvey York cemberut. Belum lagi dunia bawah yang telah dihapus oleh dirinya sendiri. Bahkan, jika 5 sekolah lainnya berkumpul, kamu mungkin tidak takut. Oke. Apakah Anda masih mengancam diri sendiri dengan 6 genre utama? Apakah ada lubang di otak Anda? Melihat keheningan Harvey York, Fernanda Luksik berpikir bahwa Harvey York takut. Dan dia terkikik saat itu. Harvey York, jika kamu tidak mengaku kalah atau memohon belas kasihan, jangan salahkan aku. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu. Aku akan menangkapmu hidup-hidup. Aku akan membawamu ke divisi peradaban aliansi dunia untuk diadili. Paku Anda ke pilar rasa malu dalam sejarah. Bab 5285. Aku akan membuat seluruh dunia mengerti. Menyinggung keluarga sofa kita berarti menyinggung keluarga kerajaan di negara pulau. Menyinggung keluarga kerajaan negara pulau berarti menyinggung seluruh negara pulau. Menyinggung seluruh negara pulau berarti menyinggung aliansi dunia. Kami penduduk pulau. Jangan dipermalukan. Karena itu, Fernanda Luksik mengangkat tangannya dan berteriak. Sekelompok orang, negara H yang hadir tidak bisa berkata-kata. Bahkan orang-orang di aula panjang umur terlihat sedikit aneh ketika mereka melihat Fernanda Luksik. Bahkan jika Anda bisa mengalahkan Harvey York, Anda tidak bisa menjelaskan ini, kan? Apakah penduduk pulau tidak boleh dipermalukan? Tentu saja. Saat ini, tidak ada yang akan datang untuk membongkar platform. Dan orang-orang pulau itu, ini satu persatu. Darah mereka mendidih. Dan mereka berkata dengan keras, idiot. Penduduk pulau kami luar biasa. Tidak untuk dipermalukan. Harvey York menghela nafas dan berkata, oke. Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah, juga. Pangeran Sidu. Beritahu semua orang. Karena hari ini adalah pertarungan yang adil. Tidak ada yang bisa ikut campur. Siapapun yang ikut campur, biarkan aku menembakku sampai mati. Tanggung jawab. Aku akan mengambilnya. Ya, mendengar kata-kata Harvey York, Pangeran Sidu melambaikan tangannya. Saat berikutnya, saya melihat ratusan murid desa Tianmen dengan senjata api muncul ke segala arah. Dikatakan bahwa tidak ada yang diperbolehkan untuk menembak, tetapi senjata mereka terkunci. Pada beberapa penduduk pulau yang diduga master, adegan ini hampir membuat Fernanda Luksik marah setengah mati. Harvey York, orang yang sekarat, mengambil posisi ini. Apa artinya? Pikirkan Anda bisa membunuh kami. Begitu dia memikirkan hal ini, Fernanda Luksik berhenti berbicara omong kosong. Tetapi ketika dia menginjak telapak kakinya dan menggerakkan tubuhnya, dia bergegas menuju tempat Harvey York berada. Pada saat ini, efek obatnya benar-benar pecah. Dan dia hanya merasa ada energi yang tak ada habisnya di tubuhnya. Segala macam konsep seni bela diri dan trik seni bela diri yang dulunya tidak bisa dipahami sepertinya sekarang bisa dipahami. Pada saat ini, Fernanda Luksik merasa bahwa dia sebanding dengan generasi God of War. Tidak. Itu harus sedikit lebih kuat daripada generasi pertama God of War. Saya harus mengakui bahwa penduduk pulau tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuan untuk melakukan penelitian aneh jelas di atas semua orang. Melihat telapak tangan Fernanda Luksik yang kuat, Harvey York cemberut dan melakukan pukulan backhand. Ledakan. Serangan kedua belah pihak bertabrakan lagi. Dan aliran udara yang kuat menyebar lagi. Kali ini sosok Fernanda Luksik mundur belasan langkah, lalu menginjak tanah. Tapi kali ini, dia sepertinya tidak mengambil semua kekuatan Harvey York, tapi wajahnya yang cantik agak kemerahan.
Harvey York sedikit bergoyang dan mundur selangkah. Dia menatap mata Fernanda Luksic dengan serius. Meskipun dia sendiri tidak tahu apa yang disuntikkan Fernanda Luksic, dia mampu meningkatkan kekuatan tempur Fernanda Luksic ke level ini, yang hanya satu generasi raja prajurit. Tak ternilai. Namun, barang berharga seperti ini mungkin sangat berharga, bukan? Sama seperti Harvey York sedang memikirkan, apakah dia harus pergi ke negara kepulauan Kyoto jika dia punya waktu untuk mendapatkan salinan dari benda ini dan mempelajarinya. Andrea Chao, Van, Linda dan yang lainnya semuanya menyindir. Melihat Harvey York tampak kesurupan, mereka semua secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York telah dipukuli dengan bodoh. Ketika Fernanda Luksic melihat telapak tangannya yang kedua, dia tidak membuat Harvey York mundur, dan matanya tiba-tiba menjadi suram. Mungkinkah Harvey York, bajingan itu, tidak terluka sama sekali? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau begitu, begitu pikiran itu muncul, Fernanda Luksic dengan paksa menekan debaran di jantungnya. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.